Hidung merupakan salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang terletak di bagian luar tubuh dan tepat berada di tengah wajah. Hidung terletak pada tulang tengkorak yang tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Hidung adalah bagian yang penting yang dimiliki oleh setiap manusia, karena hidung memiliki fungsi sebagai organ pernafasan dan juga sebagai indera penciuman. Sebagai bagian tubuh yang terluar, hidung secara langsung akan bersentuhan dengan berbagai macam gas atau udara yang akan diterima dan masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, fungsi hidung didefinisikan sebagai tempat penyaringan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Penyaringan udara ini Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian hidung. Yang pertama yaitu lubang hidung. Yang terdapat pada manusia ada 2 buah lubang, dan keduanya berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Kemudian lubang hidung juga berperan sebagai penentu ukuran sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung, dan lubang hidung juga langsung berkaitan dengan rongga hidung. 2. Septum. Septum merupakan pemisah yang ada di antara kedua lubang hidung. Septum terdiri dari tulang rawan dan dinding septum dilapisi dengan lendir serta memiliki pembuluh darah di dalamnya yang berguna untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk melalui hidung. 3. Bulu hidung. Bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Hidung sebagai tempat masuknya udara, maka akan dengan mudah masuk berbagai macam udara, seperti udara yang bersih maupun tidak. Bulu hidung berfungsi untuk menahan kotoran dari udara yang masuk agar tidak dapat masuk ke organ pernapasan lain di dalam tubuh. 4. Rongga hidung. Rongga hidung terletak pada bagian belakang cuping hidung dan berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia rambut halus. Rongga hidung juga memiliki peran untuk melanjutkan udara yang masuk dan mengarah ke tenggorokan. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi sebagai penjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. 5. Sinus hidung. Sinus adalah bagian yang berbentuk rongga dan terletak di sekitar hidung. Manusia memiliki sinus paranasal yang terdiri atas 4 pasang sinus hidung yang semuanya akan berakhir pada rongga hidung. Keempat bagian sinus tersebut adalah sinus maxillaris di tulang pipi, sinus frontalis di tengah dahi, sinus ethmoidalis di antara mata, dan sinus sphenoidalis di belakang rongga hidung. Sinus hidung berperan sebagai pelembab dan penyaring udara, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, memaksimalkan kualitas udara, dan memproduksi lendir yang mengalir dalam hidung. 6. Saraf hidung. Saraf hidung juga disebut sebagai olfaktori, merupakan salah satu bagian dari saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Sebagai saraf kranial 1, saraf pada hidung ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Serta saraf ini juga berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Fungsi dari saraf ini juga berhubungan dengan rasa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. 7. Tulang rawan hidung. Tulang rawan merupakan tulang yang membentuk hidung itu sendiri. Tulang rawan hidung merupakan bagian elastis dan kuat yang juga membentuk bagian ujung hidung serta menyusun bentuk hidung. 8. Saluran hidung atau nasofaring. Bagian saluran hidung merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus sistem pernapasan tubuh manusia. Karena bagian ini merupakan bagian penghubung antara hidung dengan tenggorokan. Di dalam nasofaring terdapat tuba eustachius atau saluran penghubung telinga dan tenggorokan, dan tonsil adenoid. Kemudian nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Di sini ada pula fungsi hidung. Hidung memiliki beberapa fungsi yang diperlukan oleh tubuh, di antaranya yaitu 1. Sebagai alat respirasi, 2. Sebagai indera penciuman, 3. Koneksi dengan rasa, 4. Terhubung dengan memori, 5. Sebagai penyaring udara. yang terakhir adalah contoh-contoh penyakit hidung yang sering terjadi.
Yang pertama ada mimisan atau hidung berdarah. Mimisan biasanya merupakan gangguan kesehatan ringan, mengingat di dalam hidung banyak terdapat pembuluh darah, terutama di permukaan bagian depan dan belakang. Pembuluh darah di hidung sangat rapuh, sehingga bisa mudah pecah apabila udara sangat kering, terjadi gesekan atau terkena infeksi. Yang kedua ada rintis. Rintis dapat terbagi menjadi dua, yaitu rintis alergi dan rintis non-alergi. Rintis alergi muncul ketika tubuh memproduksi imunoglobulin sebagai respon terhadap alergen, yaitu zat pemicu alergi, misalnya serbuk sari atau debu. Sedangkan rintis non-alergi dapat disebabkan oleh paparan asap rokok, aroma menyengat, perubahan cuaca, makanan pedas, penggunaan dekongestan secara berlebihan, dan gangguan hormon. Yang ketiga ada polip hidung. Kondisi ini ditandai dengan tonjolan lunak yang tidak menimbulkan rasa sakit dan bukan termasuk kanker. Polip hidung biasanya tidak menimbulkan gejala awal. Namun, seiring perkembangan ukuran dan jumlah polip, benjolan dapat menghalangi rongga hidung sehingga mengganggu saluran pernapasan, menyebabkan hilangnya fungsi indera penciuman dan meningkatkan risiko infeksi. Yang keempat ada kelainan dinding pemisah hidung. Salah satu penyakit hidung yang bisa menyebabkan gangguan nafas adalah deviasi septum. Kondisi ini ditandai dengan penyimpangan letak septum hidung, yaitu dinding pemisah antara rongga hidung kanan dan kiri. Biasanya, penyakit hidung ini disebabkan oleh bawaan lahir atau cedera pada hidung. Yang terakhir ada patah tulang hidung. Patah tulang hidung kerap terjadi akibat pukulan atau benturan keras di hidung. Cedera ini termasuk dalam kasus yang lumayan berat karena dapat menimbulkan nyeri, bengkak, dan pergeseran tulang hidung, sehingga berisiko menyebabkan gangguan pernafasan. Penanganan patah tulang hidung ringan cukup dilakukan di rumah, namun penanganan langsung oleh dokter dibutuhkan untuk patah tulang yang tergolong berat atau jika disertai sesak nafas, rasa sakit kian memburuk, sering mengeluarkan darah, dan bengkak tak kunjung hilang setelah 3 hari. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem indera atau indera pernapasan. Terima kasih.